Jang Panah Hukum bersama Bang Marzuki. Diskusi untuk solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Jang Panah Lovers semua dimanapun berada, kembali bertemu kita semua di podcast Jang Panah Hukum. Podcastnya tempat orang-orang bicara hukum, bicara tentang hal-hal yang terkait dengan masalah kanun, masalah perda umum dan sebagainya. Baik Pak, tema yang diberikan oleh tim admin yang sudah disiapkan yaitu tentang tantangan dan kendala dalam pengamanan aset daerah. Nah, nanti secara panjang lebar kita akan sediakan waktu untuk diskusi, bertanya jawab di forum ini dan juga akan disediakan untuk Jang Panah Lovers juga bisa bertanya di chat forumnya yang kita sediakan. Nah, oleh Bapak Azmanto. Kepada Bapak, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah kita sembahkan, yang mana kita sudah berhadir di sini dalam acara Jang Panah Hukum, diskusi untuk solusi. Jadi kebetulan saya dikasih tema kendala dan tantangan pengawasan aset daerah oleh Satpol PP. Yang mana kita ketahui untuk dasar hukum untuk pengelolaan aset itu adalah Permendagri. Permendagri nomor 19 2016 dan pesan kita hanya Pergub 139 itu pun SOTK, organisasi tata kelola pemerintah. Atau dari lain ada peserta, silakan. Baik Pak, hanya ada sedikit pertanyaan mungkin, ya kan? Nama- Dalam pengamanan dan pengawasan aset seperti kita ketahui bersama bahwasanya tugas dan fungsi Satpol PP melakukan pengawasan dan pengamanan aset itu lebih kepada pengawasan fisiknya, ya, tidak kepada Pertanyaan hari ini, hukum, tapi akan fisiknya. Di dalam Kanun Nomor 14 Tahun 2007 kalau saya tidak salah tentang tata cara pengelolaan barang milik Aceh, itu disebutkan bahwasannya dalam melakukan pengamanan dan pengawasan aset secara fisik itu harus ada papan nama, harus tercatat, ya kan? Kemudian ada patoknya, nah kan itu yang dilakukan oleh pengawasan oleh Satpol PP dalam melakukan pengamanan di sini, lebih ke di awalnya. Nah mungkin di dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan tersebut atau dalam melakukan penertiban, apakah petugas Satpol PP pernah mengalami kendala Pak, misalnya ini apa pada saat melakukan penertiban mungkin dikejar-kejar oleh yang tadi penguasaan secara ilegal, itu pernah dialami atau bagaimana Pak? Ya, baik, ditahan dulu Pak. Saya sapa dulu nih Jang Panah Loversnya. Jang Panah Lovers silakan yang ingin bertanya, yang mengikuti podcast ini secara live itu bisa bertanya ke kita terkait dengan tema hari ini tentang tantangan dan hambatan dalam pengawasan aset daerah. Jadi silakan bertanya bagi yang ingin memperluas wawasannya tentang aset. Baik Pak, silakan dijawab Pak pertanyaan dari Ya, terima kasih Bu Syukur. Jadi kendala yang tadi seperti saya sampaikan juga di awal, mungkin kalau memang yang dikatakan dari Bu Syukur mungkin lebih kepada perencanaan, kita pendanaan. Jadi semuanya kalau tidak ada anggaran, ya saya nggak bisa bilang juga begitu. Maksudnya janganlah kita nanti bilang, oh cengeng kali nggak ada anggaran. Nah, kita kan namanya tugas itu tugas negara. Tapi kan pada saat kita itu kan ada hal-hal lain yang di luar yang nggak kita prediksi. Katakanlah tadi memang betul kanun itu tugas Satpol PP untuk menarik pancang kan itu bersama-sama. Setahu saya itu kan dengan dinas keuangan. Kalau itu anggarannya ditaruh di yang punya aset itu, yang mengawasinya, misalnya katakanlah dinas pertanian. Itu mereka itu ada irigasi yang harus diawasi dan ada plang itu mereka. Kita kan biasa kalau saya lihat nih Satpol PP biasanya aset-aset yang bermasalah mungkin, yang lagi lagi sengketa, mungkin kita di situ hadir karena kita kembali dari PPNS. Yang tinggal lagi polisi pimpinan untuk ini kan baru nih mungkin saya kan ini baru 3 tahunan lah kita ada kasih aset ini.
Mungkin dalam perencanaan anggaran mungkin belum memadai, belum memuaskan. Jadi mungkin hanya ada sekedar ya jalan dinas mungkin kan, tapi itu pun terbatas yang berarti. Jadi itulah kendala-kendala yang saya alami, itulah salah satunya. Termasuk dikejar-kejar itu memang betul. Dari awal tadi, karena tidak ada jelas siapa yang punya ini, masyarakat kan merasa dia sudah menguasai 10, apalagi yang mama yang katakanlah orang tuanya sudah meninggal. Punya anak tengah kita nih, kita sudah lama di sini. Hanya hal-hal apa yang sampai penyampaian di sana itu yang mereka mengklaim bahwa itu mereka itu punya dia, maksudnya hukum secara lisan nggak bisa kita pegang juga kan karena tidak ada tertulisnya. Nah, seperti yang kejadian di Kaju. Oh, satu lagi yang kejadian yang ini ingat kali saya masih di samping Hotel Tip Top, Asrama Putri itu sudah jelas-jelasnya kita punya. Dulu Asrama Putri yang dulu kendalikan oleh yayasan tapi diserahkan ke pemerintah Aceh. Yang dulu dibuat oleh Baitul Mal, tidak jadi kan bermasalah. Sekarang kan masih ada jualan tuh. Jadi oknum pimpinan kampung tersebut mengklaim itu tanah pemerintah yang diawasi mereka. Nah, di dalam pengawasan mereka, silakan saja jualan, mereka ambil uang sewa. Itu yang saya bilang tadi. Bisa rusak kita itulah dia oknum pemerintah ini. Nah, itu jelas-jelasnya pemerintah Aceh punya tuh. Udah ada plang gimana situ. Tapi ya namanya kita orang mencari rezeki kan. Kita kan dalam melakukan tindakan kan nggak boleh represif. Satpol PP pun harus humanis. Nah, humanis. Jadi karena udah diambil sewa, oknum kepala desa, oknum kampung tersebut. Nah, itu kendala-kendala saya bilang. Banyak kendala-kendala, banyak. Tantangan kita kan. Termasuk Pasar Mahira. Saya nggak tahu, Pak, Pasar Mahira itu tanah pemerintah Aceh. Tanah itu sekitar pemerintah Aceh punya, tapi gedung itu kota. Nah, yang pengawasan. Jadi kan ada dualisme itu, tanah pemerintah Aceh yang punya ini kota menganggarkan juga APBK situ. Tanah sekitar itu punya pemerintah Aceh, punya dinas kelautan. Ini yang tahun ini nggak selesai itu dibuat pagar. Ada upaya-upaya mungkin busuk tahu itu. Oke, baik Pak, menyambung ini yang Bapak sampaikan. Ini menarik sebenarnya. Tadi sejauh ini sudah ada tidak Pak misalnya kerjasama dengan instansi pengelola aset terkait daftar aset mana yang diberikan kepada kita untuk kita awasi misalnya. Kemudian juga diberikan kepada kita daftar aset-aset mana yang harus kita amankan. Kan itu beda Pak, diawasi dengan mengamankan. Kalau awasi mungkin tadi Pak yang belum terjadi pelanggaran, belum diduduki oleh masyarakat, kita udah awasi itu. Begitu ada satu udah coba duduk, udah kita larang misalnya. Nah ini yang masuk kami Pak, ada nggak itu diberikan daftar oleh instansi terkait, Satpol PP tolong ini diawasi asetnya ya, misalnya. Satu lagi misalnya ada daftar, tolong diawasi, ini tolong diamankan, bukan diawasi lagi, artinya sudah diduduki itu. Jadi sudah usaha lebih cenderung kepada represif sana. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Juam. Ada Pak Juam, itu jadi kan tanah-tanah, bukan tanah ya, gedung B, mantan bekas DTSMP. Nah, itu di Penayung tuh Pak. Di Penayung. Jadi kan sekarang yang jaga kita supaya jangan nanti asing katakan tadi masyarakat atau pedagang masuk ke situ menjualan. Jadi ada daftar yang dikatakan Pak Julham tadi sama kita ada. Jadi sama kasih aset saya itu ada daftar tuh. Daftar ke seluruh Aceh ya, yang nanti ada garis bawahi, ada yang merah, hijau, kuning. Jika Pak Tanwa seperti Pak Senda merah, kuning, hijau. Yang merah inilah, tapi kok hijau kan biasa nggak ada masalah kita. Nah, ini yang belum masuk ke situ. Yang kita merah, ada yang kuning. Yang paling kita awasi yang merah kan. Seperti yang tadi yang katakan tadi, pengawasan kan nggak mungkin yang bermasalah. Seperti tanah di Kaju itu kan. Ada yang mau disampaikan Pak kepada Campana Lovers selaku masyarakat terkait dengan peran Bapak selaku pengawas atau pengaman aset daerah? Mungkin mau dihimbau apa kepada masyarakat, silakan Pak. Mungkin saya hanya menghimbau ini yang menghimbau kepada masyarakat, apalagi masyarakat yang pernah menguasai lah, ya mantan-mantan yang pernah duduk di pemerintahan. Bahwa saya kalau memang betul itu ya
aset-aset itu yang punya pemerintah, ya dengan biarkan saja pemerintah yang kelola, kan itu pun untuk masyarakat. Nah, maksud saya tidak dikelola oleh pribadi atau kelompok. Kalau yang namanya pemerintah kan dikuasai oleh pemerintah, dimanfaatkan kepada masyarakat luas. Tapi kalau dikuasai oleh kelompok, dimanfaatkan oleh kelompok tersebut. Itu mungkin saya menghimbau pada masyarakat, ada aset-aset pemerintah, tanah, yang kalau tahu bahwasanya itu pemerintah ya, manfaatkan aja hanya sekedar untuk manfaat untuk umum. Nah, tidak sebagai memanfaatkan fasilitas pemerintah itu menjadi pribadi. Itu mungkin dari saya. Oke. Terima kasih Pak Asmanto yang sudah bersedia berbagi kepada kita semua pada hari ini dan juga kepada teman-teman peserta podcast yang juga telah hadir. Baik, kepada Campana Lovers semua, kita sudah dengar tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Asmanto selaku Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP WH Aceh. Di antaranya beliau menegaskan bahwasanya Satpol PP memiliki peran penting dalam proses pengawasan serta pengamanan aset daerah ini karena sesuai dengan Peraturan Gubernur 139/2016 tentang tata organisasi kerja Satpol PP WH. Kemudian juga menyampaikan tadi beberapa hambatan dan kendala di antaranya bahwa masih banyak aset-aset yang dimiliki oleh mantan pejabat daerah yang dalam proses pengamanannya ada juga ditemukan hambatan. Yang kedua juga masih kurangnya profesionalitas dalam penataan aset daerah oleh instansi-instansi terkait. Dan yang ketiga juga kita dengarkan tadi bahwasanya hambatan atau masalah yang ditemukan di lapangan itu masih ada aset daerah yang dokumen pengamanannya belum ada seperti sertifikat tanah yang menjadi milik Aceh itu belum ada yang tertulis. Mungkin apakah mungkin sudah hilang bersama sudah juga menjadi kendala di lapangan saat penertiban. Nah, baik bagi Campana Lovers, kami tidak berbosan untuk mengundang Campana Lovers semua untuk tetap mengikuti podcast ini setiap hari Rabu di pukul 9 bersama narasumber lain dengan tema-tema yang tentunya juga hangat dibicarakan. Terus dukung kami dengan cara mensupport, subscribe dan juga like pada podcast channel ini. Demikian saya selaku host mungkin banyak kesalahan dalam membawa atau mempresentasi acara pada hari ini. Mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.